Halo Sobat Wikon, para inovator teknologi industri otomasi. Balik lagi di video tutorial Wikon Indonesia. Kali ini kita akan coba untuk koneksi VBox ke Google Sheet melalui Google Apps Script. Sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng supaya dapat update terbaru mengenai implementasi teknologi di Wikon Indonesia. Balik lagi ke topik kita di video kali ini. Kenapa sih kita coba koneksi VBox ke Google Sheet atau Spreadsheet? Data pada VBox ini yang berasal dari mesin atau device-device industri kayak PLC, inverter, sensor, dan sebagainya bisa banget kita record dan simpan di Spreadsheet agar nantinya bisa kalian gunakan untuk report, maintenance, hingga analisis preventif. Gak hanya itu, di video kali ini akan kita jabarin juga cara agar Google Sheet yang kita create ini sesuai template yang udah kita buat. Tentunya menggunakan produk dan fitur dari Wikon. Memudahkan banget kan? Dan bisa jadi pelengkap sistem automasi yang akan dibuat. So, let's check it out. Di project kali ini kita akan pakai fitur HTTP request yang telah disediakan oleh Wikon. Untuk kalian yang ingin tahu dokumentasinya, bisa pergi ke docs.wi-con.com.cn. Kemudian kita bisa pergi ke VNet. Kita klik manual. Kemudian kita klik bagian luas script. Kemudian di luar function. Pada nomor 7, kita bisa melihat dokumentasi dari HTTPS request yang telah disediakan oleh tim Wikon. Nah, selanjutnya kita perlu buat permintaan POS pada luas script. Ini merupakan permintaan POS yang telah kita buat. Kemudian ini adalah URL Google Apps Script, yang mana ketika kita kirim permintaan ke URL tersebut, script di Google Apps Script yang udah kita buat akan dieksekusi. Script inilah yang akan memasukkan data-data di VBox ke Spreadsheet atau Google Sheet. Gampang kan alur sistemnya? VBox request permintaan POS ke Google Apps Script, script tereksekusi, dan data yang dikirim oleh VBox dimasukkan ke dalam spreadsheet oleh script yang udah dibuat. Oke, langsung aja. Sebelum bisa buat sistem ini, kita harus buat dulu autentikasi OAuth consent screen di Google Cloud Console. Nah, bagian paling penting di sini kalian harus tambahin scopes dan testing user karena apps ini nggak kita publish sebelum kita melakukan autentikasi user. Kalian hanya perlu tambahin 3 scope, yaitu AppScript API di out/script.externalRequest. Terus kemudian ada AppScript API juga, yaitu out/spreadsheet. Kemudian yang terakhir ada Google Drive API di out/drive. Fungsinya 3 scope ini, pertama agar script dapat akses ke Google Drive dan Google Sheet. Dan kedua agar script ini bisa terima perintah eksternal, yaitu HTTP request dari VBox tadi. Kemudian kita bisa save and continue, dan di sini kalian bisa tambahkan user-user yang akan kita gunakan untuk proses autentikasi. Kita bisa save and continue. Kemudian kita bisa back to dashboard. Setelah selesai, kita perlu jalanin proses autentikasi menggunakan file JSON yang nanti kita dapat di kredensial, tapi sebelumnya kita perlu buat terlebih dahulu kredensial tersebut. Di sini nanti kalian bisa klik kredensial baru atau create kredensial, kemudian kalian bisa pilih desktop app sebagai app type-nya.
Kalian bisa langsung aja save. Kemudian kalian bisa download file kredensialnya di sebelah sini. Kita coba download JSON. Kalau udah, kita bisa jalanin proses autentikasi. Kita bisa gunakan banyak platform sebenarnya, tapi di sini kita coba pakai Google Colab dengan bahasa Python. Nah, URL yang perlu kita sertakan di request bisa kita dapat di Google Script-nya. Jadi perlu buat terlebih dahulu script untuk bisa akses dan kirim data yang kita sertakan di request post dari VBox ke spreadsheet. Ini script yang kita gunain. Script ini bukan hanya untuk kirim data ke Google Sheet aja, tapi dia juga bisa create spreadsheet baru sesuai template yang udah kita buat. Misal aja dia bisa create spreadsheet atau file baru ketika berganti hari, bulan, atau bahkan tahun. Ini adalah ID template dari template spreadsheet yang telah kita buat. Ini bisa kita dapat di bagian ini. Jadi ini merupakan file atau spreadsheet yang kita jadikan sebagai template dan ID-nya bisa kita dapatkan di sebelah sini. Jangan lupa untuk menambahkan layanan Google Sheet dan Google Drive pada fitur layanan di sini. Kita bisa langsung tambahkan saja. Kemudian kita pilih Google Sheet atau Google Drive. Di sini karena saya sudah tambahkan maka tidak tersedia. Bagi kalian yang belum menambahkan bisa ditambahkan, kemudian bisa klik tambahkan, kemudian nanti akan tampil tampilan seperti ini. Kemudian kalian bisa buat deployment baru atau new deployment. Nanti pengaturannya bisa kalian atur sebagai aplikasi web. Kemudian nanti kalian akan dapatkan URL yang kita sertakan dengan HTTPS request. Di sini kalian bisa langsung klik salin saja. Kemudian kita kembali ke script Lua di VBox tadi. Oke, ini merupakan script Lua pada VBox yang poin utamanya adalah menggunakan request HTTPS untuk bisa terhubung dengan script di Google Apps Script tadi. Di sini kita sudah bagi menjadi beberapa bagian agar lebih mudah dipahami. Nah, ini merupakan fungsi untuk request post data ke Google Apps Script. Di sini jangan lupa untuk menyertakan akses token yang tadi telah kita dapat pada Google Colab. Kemudian ada juga fungsi untuk refresh token. Pada fungsi ini kita memerlukan parameter-parameter seperti client ID, client secret, dan token URL. Token URL-nya bisa gunakan yang ini. Untuk client ID dan client secret-nya kalian bisa dapatkan dari sini, dari file JSON yang telah kita download tadi. Nanti dibuka dan kalian bisa dapatkan client ID dan client secret. Kemudian ada juga fungsi main untuk menjalankan post data tiap 1 menit atau tiap 60 detik dan refresh access token tiap sekitar 50 menitan. Parameter ini bisa kalian sesuaikan sesuai kebutuhan kalian. Pada fungsi main ini kita juga set access token yang baru yang kita dapatkan dari hasil refresh access token tadi ke address VBox. Jadi ini merupakan address VBox. Dan ini dilakukan hanya agar akses token yang baru ini tersimpan saja. Jadi kita tidak perlu terus-terusan merefresh akses token. Nanti kita cukup perlu panggil variabel-variabel ini di awal fungsi main agar nanti
bisa disertakan ke dalam request HTTPS tadi. Kita sertakan di sini untuk dapat request post data ke Google Apps Script. Ini coba kita lihat address keybox yang kita gunakan untuk menyimpan variabel access token. Jadi ini merupakan variabel-variabelnya. Dan di sini terdapat counter yang tadi menghitung dia tiap 3.310 detik atau sekitar 50 menitan akan merefresh access token ini sesuai dengan script yang tadi. Setelah semua langkah selesai dilakukan dan kita sudah memastikan bahwa pengguna yang tadi kita autentikasi dapat mengirimkan data ke spreadsheet atau melakukan request post ke Google Apps Script, kita bisa melakukan publish app. Di sini kita bisa langsung saja tekan publish app pada Google Cloud Console, kemudian kita confirm. Kegunaan dari publish app sendiri adalah menjaga agar reverse token yang kita dapat pada Google Colab tadi tidak expire. Oke, itu semua tahapan untuk dapat membuat sistem yang bisa mengkoneksikan Keybox ke spreadsheet melalui Google Apps Script. Sekian video tutorial kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bagi kalian Sobat Wikon yang tertarik untuk bangun project dengan teknologi Wikon, langsung aja menghubungi Wikon Indonesia. Nantikan inovasi terbaru di video-video selanjutnya.